Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yatludu min haqqihil qailun wa la yuhsi ni'amahu al-'adun wa la yuaddi haqqahu al-mustahidun. Ahmaduhu subhanahu istidmaman li ni'matihi wa istislaman li 'izzatihi wa isti'saman bi ma'siyatihi wa asta'inuhu faqatan ila kifayatihi. Innahu la yadillu man hadah wa la yu'izzu man 'adah wa la yaftaqiru man kafah. Lahul hamdu farada 'alaina hajja baitihil haram alladzi ja'alahu qiblatan lil anam yaridunahu rijalan wa rukbanan kulla 'am wa ya'lahuna ilaihi quluhal hamam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan natamassaku biha abadan ma abqana wa nadakhiruha li ahawili ma yalqana fa innaha azimatul iman wa fatihatul ihsan wa mardatul rahman wa madharatus syaitan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bid-dinil mashhur wal ilmil ma'thur wal kitabil mastur wan nuris sati' wad diya'il lami' wal amri sadi' izahatan lisyubuhat wa ihtijajan bil bayinat wa tahdhiran bil ayat wa takhwifan bil mathulat. Fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakarahu al-hajjuna wa bakau, wallahu akbar in adada ma tafu bil bait wa sa'au. Allahu akbar ma zaharatin nujum wa talahamatil ghuyum. Allahu akbar adada ma amtaratis sama wa adada ma ghasaqa waqibun awla ya Allah. Allahu akbar adada khalqih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kaum muslimin sedang salat Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hari raya di dalam Islam adalah hari kebahagiaan, hari yang dipenuhi dengan zikir. Karena pada dua hari raya umat Islam selalu bertakbir mengagungkan Allah sebagai rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta. Hari raya dalam Islam bukanlah waktu dan momen untuk melampiaskan hawa nafsu dan melanggar batasan-batasan Allah. Hari raya adalah satu ketaatan yang berhubungan dengan ketaatan lain, satu waktu kebersamaan dalam beribadah bersama kaum muslimin. Seperti hari raya Idul Fitri berhubungan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Idul Adha berhubungan dengan ibadah haji dan sembelihan kurban. Maka kebahagiaan di hari raya Idul Fitri adalah bagi orang yang selesai melaksanakan puasa Ramadan. Dan kebahagiaan Idul Adha
adalah milik bagi orang-orang yang melaksanakan salat dan berkurban, berbagi dengan kaum muslimin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari cobaan dan ujian. Karena dengan cobaan dan ujian, seseorang akan diketahui apakah dia benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Dan dengan cobaan, seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah bila dia berhasil menjalani cobaan dan ujian tersebut. Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan berkata beriman tanpa diberi ujian? Sungguh telah kami berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga akan diketahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam iman. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, telah menjadi satu keharusan dari Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya sesuai dengan keimanan mereka. Sehingga tidak mengherankan bila para nabi adalah orang-orang yang paling besar ujian dan cobaan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling besar imannya. Bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Nabi SAW ditanya, man asyaddun nasi bala'an, siapa yang paling besar manusia cobaannya? Maka Nabi menjawab, al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, fa in kana fi dinihi salabah, zida salabah, wa in kana fi dinihi riqqah, khuffifa an. Wa la yazalu al-bala'u bil-'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi ma lahu khati'ah. Maka Nabi menjawab, manusia paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian yang terbaik setelah para nabi, dan yang terbaik setelahnya. Seseorang akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agama dan imannya. Bila agamanya kuat, maka ujian itu akan semakin memperkuat agamanya. Dan bila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kelemahan agamanya. Dan seseorang akan terus mendapatkan ujian dan cobaan sampai dia berjalan di muka bumi ini tidak memiliki satu kesalahan ataupun dosa. Kaum muslimin yang berbahagia, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita manusia hanya dengan dua macam ujian dan cobaan. Yaitu Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu ujian kebaikan dan keburukan. Allah berfirman yang artinya, dan kami berikan ujian kepada kalian dalam bentuk keburukan dan kebaikan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ujian keburukan adalah ujian yang menimpa seorang hamba dalam bentuk perkara-perkara yang menimpa seorang hamba yang dia tidak ingin mendapatkannya, atau seorang hamba tertimpa dengan sesuatu yang dia tidak senangi dan dia benci. Dan ketahuilah, pada dasarnya musibah dan ujian Allah kepada kita hanya sedikit dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami memberikan ujian kepada kamu dengan sedikit dari rasa takut,
sedikit rasa lapar, kekurangan harta dan kematian jiwa, serta sedikit buah-buahan, dan berikan kabar kepada orang-orang yang bersabar. Adapun ujian dalam bentuk kebaikan adalah ujian dalam bentuk nikmat, baik itu harta, keturunan, kedudukan, jabatan, dan segala kesenangan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berfirman, wa'alamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta dan anakmu adalah ujian, dan bahwasanya di sisi Allah terdapat balasan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita boleh memilih mana ujian yang menimpa kita, dalam bentuk apa kita senang ujian itu menimpa kita atau datang kepada kita. Sebagai seorang manusia, pasti akan memilih ujian kenikmatan adalah yang terbaik. Karena dengan kenikmatan itu, dengan alasan adanya nikmat, seseorang bisa beribadah, bisa menjalankan perintah, bisa membantu orang lain, dan segala alasan-alasan lainnya. Tapi antara kenyataan dengan angan-angan tidak sama. Angan-angan manusia ingin mendapatkan kenikmatan supaya dia bisa beribadah, namun kenyataan justru berbalik dengan bayangan yang dibayangkan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya dari nikmat. Karena nikmat bisa membuat manusia lupa dan sombong. Dan banyak umat yang telah Allah berikan ujian kepada mereka dalam bentuk kenikmatan, justru mereka menjadi ingkar kepada Allah dan ingkar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anakmu memalingkanmu dari zikir atau dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar memperbanyak zikir kepadanya, dan mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai harta dan anak menyibukkan mereka dari zikir dan dari ibadah kepada Allah. Dan Allah memberitahu bahwa siapa yang terlena dengan kemewahan dunia dan memalingkan dari ketaatan kepadanya, maka dia adalah orang yang merugi diri dan keluarganya di hari kiamat. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau seandainya kami buka luas rezeki kepada hamba-hambanya, kalau seandainya Allah membuka rezeki dengan sangat luas kepada hamba-hamba ini, maka niscaya mereka akan berbuat kezaliman di bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kalau seandainya Allah memberi mereka rezeki lebih dari kebutuhan, niscaya hal itu akan membuat sebagian mereka merasa lebih sombong di atas yang lain. Sombong dan merasa lebih di atas orang lain. Namun Allah memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya untuk kebaikan mereka. Dan Allah lebih tahu tentang hal itu. Sehingga Allah berikan kecukupan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk dicukupi. Dan Allah berikan kefakiran kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Fawallahi
mal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsara ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Demi Allah, aku tidak pernah takut kemiskinan menimpa kalian. Namun yang aku takutkan dan aku khawatirkan dibukanya dunia kepada kamu, seperti halnya dibukanya dunia kepada orang-orang sebelum kamu, sehingga kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia seperti mereka, sehingga dunia itu menghancurkan kalian seperti telah menghancurkan mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, sehingga dunia tadi melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah Qarun yang telah Allah berikan padanya harta yang begitu banyak, sampai-sampai kunci gudang hartanya tidak bisa dibawa oleh 1-2 orang. Namun ternyata Qarun yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak mengingkari bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya hukuman dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, termasuk kita sekarang ini. Ketika kaum Qarun mengingatkan kepada Qarun, jangan bangga dengan apa yang telah engkau miliki, maka dia menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Maka dia mengatakan, aku mendapatkan harta ini karena ilmuku. Aku mendapatkan harta ini karena aku berdagang. Maka Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidaril ard fama kana lahu fi'atun yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ketika Qarun mengatakan bahwasanya harta tersebut datang dari usahanya, maka Allah katakan, maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi, sehingga tidak ada satupun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk dari orang-orang yang gagal, atau dia termasuk dari orang-orang yang tidak berhasil. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang 3 orang dari Bani Israel, yang mana Nabi SAW menceritakan 3 orang tersebut sama-sama mendapatkan ujian dari Allah. Yang pertama, Allah uji dengan penyakit kulit. Yang kedua, Allah uji dengan rambut yang tidak tumbuh. Dan yang ketiga, Allah berikan ujian dengan kebutaan mata. Maka Allah utus kepada mereka bertiga 1 malaikat, yang mana malaikat tadi mempertanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Spontan semuanya menjawab, ingin dibebaskan dari penyakit yang menimpa mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, masing-masing Allah hilangkan dan Allah cabut penyakit yang menimpa mereka. Maka kemudian mereka satu persatu meminta lagi. Yang pertama meminta agar diberi onta yang banyak, yang kedua meminta agar diberi sapi yang banyak, dan yang ketiga meminta agar diberi kambing yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, sehingga yang pertama memiliki onta sebanyak bukit, yang kedua sapinya memenuhi bukit, dan yang ketiga kambingnya juga memenuhi bukit. Tidak lama kemudian datang malaikat kepada yang pertama dalam bentuk ketika dia sakit. Yang pertama, dia diuji oleh Allah dengan penyakit kulit dan disembuhkan dan diberi harta. Datang malaikat dalam bentuk dia berpenyakit kulit, dan dia meminta agar diberi bantuan dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, didatangi oleh malaikat juga sama, dalam keadaan dia tidak memiliki rambut,
dan meminta bantuan harta yang Allah berikan kepadanya. Namun yang pertama dan yang kedua mengatakan, aku memiliki tanggungan yang banyak dan harta ini aku dapatkan dari nenek moyangku. Kemudian malaikat tadi mengatakan, sepertinya aku pernah mengenal kalian berdua. Bukankah kamu yang pernah berpenyakit kulit dan memiliki rambut yang tidak memiliki rambut? Kemudian malaikat tadi mengatakan, kalau seandainya engkau ingkar kepada Allah, Allah akan kembalikan kamu berdua seperti semula. Dan datanglah malaikat kepada yang ketiga, dan dalam keadaan yang sama, yaitu dia dalam keadaan buta. Kemudian ketika dia meminta pertolongan dan minta dibantu, yang ketiga menjawab, ambillah hartaku sesukamu, karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Karena aku pernah menjadi buta seperti kamu, Allah telah menyembuhkanku, dan Allah memberiku harta, maka silakan ambil hartaku sesukamu. Maka kemudian malaikat tadi mengatakan, tahan hartamu, karena Allah telah memberikan ujian pada kalian bertiga. Kedua temanmu telah gagal dan engkau telah berhasil. Dari kisah ini dan dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, kaum muslimin azakumullah, justru kebanyakan manusia gagal dalam menghadapi ujian kenikmatan, gagal dalam menghadapi ujian kebaikan. Dan bentuk kegagalan seseorang dalam mendapatkan nikmat atau ujian nikmat adalah dengan mengingkari bahwasanya nikmat itu hasil usahanya datang dari Allah, namun dia meyakini bahwasanya apa yang dia miliki semata-mata hasil usahanya, hasil dagangnya dan sebagainya. Di antara kegagalan seseorang dalam ujian nikmat adalah menggunakan nikmat untuk melampiaskan nafsunya dan tidak peduli apakah Allah melarang atau tidak. Dan ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga kaum muslimin, dari apa yang telah Allah sebutkan dan Nabi jelaskan, masihkah kita menjamin bahwa kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang sedikit yang bersyukur? Dan masihkah kita menjamin bahwasanya ujian nikmat adalah ujian yang terbaik untuk kita? Kaum muslimin azakumullah, sesungguhnya ujian yang terbaik bagi seseorang, walaupun kita tidak mau menginginkannya, ujian yang terbaik untuk kita walaupun terkadang kita membencinya, adalah ujian keburukan, ujian dalam bentuk musibah. Karena sudah terbukti bahwasanya orang-orang yang tertimpa musibah lebih banyak yang kembali dan bertaubat kepada Allah dan kembali taat kepadanya dibandingkan orang-orang yang mendapatkan ujian kenikmatan kebaikan. Karena orang yang tertimpa musibah, mereka sadar bahwa Allah sedang mengujinya, atau mereka merasa musibah tersebut sebagai balasan dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Namun sangat sedikit sekali orang-orang yang mendapatkan nikmat merasa bahwa dirinya sedang diuji. Bahkan kebanyakan orang yang mendapatkan nikmat merasa bahwa Allah sedang memuliakan dia dengan nikmat dan harta yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak sadar terjerumus ke dalam rasa ujub atau bangga, padahal kecintaan Allah justru ada pada musibah, bukan pada nikmat. Bersabda Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum, faman radiyya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukht. Besarnya balasan ada pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah bila mencintai satu kaum, maka Allah turunkan kepada mereka ujian musibah, sehingga siapa yang ridha dengan ujian dan musibah, maka Allah ridha kepadanya, dan siapa yang tidak menerima, maka Allah pun murka kepadanya. Mengapa ujian musibah, ujian keburukan lebih baik untuk kaum muslimin?
ujian keburukan dan musibah lebih afdal, lebih baik bagi seorang mukmin. Karena dalam ujian musibah terdapat dampak-dampak positif bagi seorang hamba. Di antaranya, dampak baik dan positif dari musibah adalah dalam musibah terdapat kecintaan Allah kepada hambanya. Dan dalam musibah, bila seseorang tertimpa musibah dan sabar, maka dosa-dosanya akan terhapus. Karena Nabi mengatakan, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah." Dan seorang hamba terus-menerus tertimpa musibah sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa memiliki satu dari dosa-dosa. Di antara dampak musibah yang lain adalah seseorang tidak akan lagi mendapatkan azab di akhirat karena dia telah mendapatkan balasan dari dosa-dosa di dunia. Nabi mengatakan, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubah wa idza arada bi'abdin syarran amsaka 'alaihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya bila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka akan dipercepat hukumannya di dunia. Dan bila Allah menginginkan satu keburukan bagi seseorang, maka akan ditunda hukuman dosa-dosanya dan dia akan mendapatkannya di hari kiamat. Dan salah satu dampak baik dari musibah adalah dengan musibah seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berkata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, "Ma yakrahul abdu khairun mimma yuhib, lianna ma yakrahu yuhyijuhu lid-du'a wa ma yuhibbuhu yulhih." Lebih baik seorang hamba ditimpa sesuatu yang dia benci. Lebih baik seorang hamba ditimpa musibah dibandingkan ditimpa sesuatu yang dia senangi. Karena hal-hal yang dia benci bila menimpanya membuat dia selalu berdoa kepada Allah. Adapun perkara yang dia cintai dan dia senangi bila menimpanya akan membuatnya lalai. Namun apapun yang menimpa seorang mukmin, kebaikan ataupun keburukan, bila dihadapi dengan syukur ketika dapat kebaikan dan bila dihadapi dengan sabar ketika mendapatkan musibah, maka itulah yang terbaik bagi seorang mukmin. Karena kondisi dan keadaan seorang mukmin dalam keadaan apapun baik. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin, karena urusannya adalah kebaikan. Semua urusannya adalah kebaikan. Bila dia, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin, bila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, dan bila dia tertimpa musibah maka dia bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha, sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian Allah kepada hamba-hamba yang mukmin adalah menjalankan ibadah kepadanya. Baik ibadah dalam bentuk menjalankan perintah-perintah atau ibadah dalam bentuk menjauhi larangan-larangan. Adapun salah satu dari tujuan ujian dalam bentuk ibadah sebagai pembuktian seorang hamba atas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana dia melakukan sholat malam dengan sangat panjang dan lama sampai kedua kakinya membengkak. Padahal dosa-dosanya sudah diampuni yang terdahulu dan akan datang. Maka Nabi hanya menjawab, "Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur." Sehingga semakin banyak seorang menjalankan ibadah, maka semakin kuat bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dibandingkan antara jumlah ibadah dan jumlah nikmat Allah kepada hambanya, sangat tidak seimbang. Karena setiap saat seorang hamba mendapatkan nikmat, namun ibadah hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Seperti salat, Allah hanya meminta 5 kali sehari. Dan bila kita bandingkan salat 5 kali sehari waktunya dibandingkan dengan waktu kita mencari dunia, sangat tidak seimbang. Kita hanya salat dalam sehari hanya beberapa menit, namun waktu yang selain itu
kita banyak gunakan untuk mencari dunia. Di antara 12 bulan, Allah hanya meminta 1 bulan untuk ibadah puasa. Di antara harta yang dimiliki seorang hamba bila sudah mencapai nilai tertentu, Allah hanya memintanya untuk mengeluarkan 2,5% untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah membutuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji hambanya seumur hidup bagi yang mampu untuk mendatangi rumahnya, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah, akan tetapi ibadah yang kita laksanakan manfaatnya kembali kepada kita yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendapatkan manfaat dan faedah dari ibadah yang telah kita laksanakan, karena Allah Maha Kaya. Sehingga kalau seandainya semua hamba beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan bila semua manusia, semua hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, a'azakumullah, salah satu ujian Allah kepada kita di hari ini adalah menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hewan kurban adalah persembahan kepada Allah, maka kita dituntut untuk memilihnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah melalui nabinya. Di antara petunjuk Rasulullah dalam berkurban adalah yang pertama, memilih sendiri hewan tersebut, memilih hewan yang akan dia sembelih, karena dengan memilihnya dia mengetahui bahwa hewan yang akan dia korbankan kepada Allah adalah hewan yang sempurna, hewan yang dia senangi. Pada hewan mana dia tatapan matanya suka, maka dia kemudian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW, seperti dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya di antara petunjuk Nabi adalah memilih hewan kurban, memilih yang terbaik dan memilih tanpa cacat. Ketika seseorang telah mendapatkan hewan kurban yang dia persembahkan untuk Allah, maka dia memeliharanya sendiri, sehingga hewan itu semakin besar. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat di Madinah. Diriwayatkan seorang sahabat Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna nusamminu bil Madinah wa kana al muslimuna yusamminun. Kami kaum muslimin di Madinah terbiasa menggemukkan hewan kurban terlebih dahulu, dan itulah kebiasaan kami kaum muslimin di Madinah. Di antara petunjuk Nabi adalah menyembelih sendiri hewan kurban tersebut, dan bila tidak bisa menyembelihnya, maka mewakilkan kepada orang lain dan dia saksikan sembelihan tersebut. Kemudian di antara yang dianjurkan bagi pengkorban adalah mengambil dari sebagian hewan kurbannya untuk dia makan bersama keluarganya, dan dia juga berikan kepada orang-orang yang fakir, dan dia hadiahkan kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya atau teman-temannya. Allah berfirman, "Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir." Makanlah kamu dari hewan sembelihanmu dan berikanlah kepada orang susah yang dan fakir. Dan Nabi juga mengatakan, "Kulu wa ad'imu waddakhiru." Makanlah dan berikanlah kepada orang lain dan simpanlah. Kaum muslimin azakumullah, petunjuk-petunjuk Nabi dalam berkorban yang telah kita sebutkan tadi benar-benar akan sempurna, semuanya bisa kita laksanakan bila kita langsung melakukannya, dari memilihnya, dari merawatnya, dari menyembelihnya, memakan dagingnya, dan membaginya kepada kaum muslimin yang lain. Dan itu akan berkurang ketika kita tidak laksanakan sunnah-sunnah tersebut tanpa udzur syar'i. Terlebih, fenomena yang ada di tengah-tengah kita adalah yang jauh dari tuntunan Nabi SAW adalah seseorang hanya mengirimkan nilai uang kepada pihak tertentu yang dia niatkan sebagai korbannya. Sehingga ketika dia kirim nilai uang dan kemudian dia niatkan untuk korban, sama sekali dia tidak mampu memilihnya, dia tidak bisa merawatnya, dia tidak bisa menyembelihnya atau menyaksikan sembelihannya.
dan dia juga tidak bisa mengambil untuk dimakan dan dibagikan sendiri. Dan ini sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat Idul Adha, setelah salat bagi yang berkurban, setelah salat dia melaksanakan sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Kalau seandainya seorang hewannya sangat jauh, apa yang dia bisa lakukan setelah dia salat Idul Adha? Dan ini juga petunjuk para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya tempat berkorban, tempat menyembelih hewan kurban adalah di mana pengkorban itu tinggal dan melaksanakan salat Idul Adha. Kaum muslimin azakumullah, di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam berkorban adalah sengaja membeli hewan kurban dikhususkan untuk orang yang sudah mati. Padahal kurban itu adalah ibadah orang yang masih hidup. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, yang mengkhususkan satu hewan untuk orang yang sudah meninggal, kecuali orang yang meninggal tersebut sebelum dia mati berwasiat agar dia dikorbankan untuknya. Kalau seandainya orang meninggal tersebut dimasukkan ke dalam orang-orang mendapatkan pahala kurbannya, sehingga dia berkorban, dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarga dan orang tua sudah meninggal, ini tidak dipermasalahkan dan dibolehkan. Namun tidak ada satupun contoh tauladan dari para as-salafus salih, Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in, di mana mereka mengkhususkan satu hewan khusus bagi orang sudah meninggal, apalagi yang berkorban itu tidak berkorban untuk dirinya dan hanya dia berikan kepada orang yang sudah meninggal. Kaum muslimin azakumullah, di antara kesalahan sebagian orang dalam korban adalah meyakini bahwa semua cacat dalam hewan korban tidak sah untuk dikorbankan. Memang benar kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk berkorban dengan hewan yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Namun kalau seandainya kita terpaksa karena memang kita memiliki dana yang terbatas untuk membeli hewan kurban, ketahuilah bahwasanya tidak semua cacat pada hewan kurban menjadikan hewan tersebut tidak sah. Hanya 4 perkara bila ada pada hewan kurban atau salah satu dari 4 perkara tersebut, maka hewan tersebut tidak sah. Itu mata yang picak atau kedua-duanya picak, atau hewan yang kurus yang tidak bisa diambil dagingnya, atau hewan yang kakinya pincang yang jelas dia berjalannya pincang sehingga dia tidak bisa berlari bersama teman-temannya dalam mencari makan, ataupun hewan yang jelas-jelas sakit lesu dia tidak mau makan. 4 perkara ini harus dihindari. Namun cacat-cacat pada tanduk, cacat pada telinga, cacat pada gigi, cacat pada ekor, itu semua adalah cacat-cacat. Bila seseorang terpaksa berkorban dengan hewan tersebut, maka pada asalnya cacat tersebut tidak mempengaruhi sahnya hewan kurban. Sehingga banyak orang ketika dia ingin berkorban dengan dana yang terbatas, melihat hewan kurban itu tanduknya patah, kemudian dia gagalkan kurbannya. Padahal tanduk patah tidak ada pengaruh, karena itu bukan dimakan. Kaum muslimin azakumullah, di antara kesalahan sebagian orang dalam berkurban adalah meyakini bahwasanya hewan kurban adalah kendaraan di hari kiamat. Tidak ada satupun hadis-hadis dari Nabi SAW bahwasanya kurban adalah kendaraan seseorang di hari kiamat yang akan membuat dia cepat di hari kiamat. Kurban adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, dan berkurban di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilai kurban tersebut. Sehingga kaum muslimin azakumullah, hendaklah kita berkurban bagi kita yang mampu untuk berkurban, agar berkurban sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling penting adalah kita bila memiliki kemampuan melaksanakan semua urusan kurbannya dengan sendiri, dari memilihnya,
dari merawatnya dan sampai hewan itu tersembelih, dia lakukan sendiri, karena disitulah terdapat kesempurnaan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban ini bukan sebatas membagi daging kepada orang lain, tapi kurban ini dikhususkan di bulan Dzulhijjah. Waktunya telah ditentukan, sehingga bukan sebatas membagi daging. Kalau kita hanya berbagi daging, bisa kita laksanakan di waktu manapun dan kapanpun. Namun bulan Dzulhijjah waktu khusus untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling utama dari sembelihan kurban adalah ketakwaan kita dalam menyembelih. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan kamu ketika kamu alirkan darah hewan tersebut. Dengan mengalirkan darah hewan, diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, maka darah tersebut yang mengalir nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terwujud dan terlaksana kecuali bila kita laksanakan langsung dengan sendiri, tanpa diwakilkan kepada siapapun. Kaum muslimin azakumullah, hari ini dan 3 hari ke depan adalah hari-hari ibadah, di mana Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa ibadatillah wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang dilarang untuk berpuasa dan dianjurkan untuk menikmati daging korbannya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bertakbir setelah sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din waj'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadakal mu'minin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal maqrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ghulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wa aslih lahu bitanatahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.